yang kedua yaitu aliran mainstream, dan yang ketiga yaitu adalah alternatif kritis. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini kembali Ibu jelaskan mengenai mazhab. Ada ini tokoh ini ya, tokoh ekonomi, pemikir ekonomi syariah yang era modern sekarang itu ada 3. Jadi dapat disimpulkan menjadi 3 aliran. Yang pertama yaitu adalah aliran mazhabnya Iqtisaduna, yang mana itu berpegang pada pemikirannya Bakir Sadar di kitab beliau yaitu kitab Iqtisaduna. Bakir Sadar itu beliau dari mana sih? Beliau itu orang Irak apa ya? Jadi memang beliau dari orang Persia sana. Nah, entah itu beliau Irak, kalau tidak salah memang Irak, beliau itu Bakir Sadar. Nah, kemudian mazhab yang kedua disebut juga dengan mazhab mainstream. Nah, mereka berpendapat bahwasanya permasalahan ekonomi yang terjadi selama ini itu diakibatkan memang adanya keterbatasan sumber daya. Nah, baik itu sumber daya apapun, misalkan kayak air bersih gitu. Air bersih itu terbatas memang gitu. Kemudian kayak pohon-pohon, nah udara bersih dan lain sebagainya. Nah, kemudian hanya saja mazhab mainstream ini, alur pemikirannya ini yang membedakan pemikirannya dengan pemikiran ekonomi konvensional, yaitu adalah dalam cara mereka menyelesaikan permasalahan ekonomi. Nah, kalau mazhab mainstream ini mereka menyelesaikan masalah ekonomi itu secara perspektif syariah, jadi mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu tadi. Hanya dalam penyelesaian masalahnya saja. Nah, setelah itu tokoh pendirinya atau tokoh yang aliran mazhab mainstream ini diantaranya yaitu adalah Umar Chopra. Nah, Umar Chopra ini beliau orang Pakistan ya. Umar Chopra, kemudian M. Amanan dan lain-lainnya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga yaitu adalah alternatif kritis. Nih, alternatif kritis ini yaitu aliran pemikiran dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang mana menurut mereka gitu ya, yang menurut mereka itu segala ini hasil dari penelitian atau pemikiran dalam ekonomi Islam itu memang sepatutnya untuk dikritisi. Nah, jadi mengajak para pengamat ekonomi, baik itu konvensional maupun syariah, untuk mengkritisi apakah ekonomi itu memang sesuai untuk diterapkan pada masa tersebut atau tidak. Apakah ekonomi tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Nah, ini disebut dengan alternatif kritis. Apakah misalkan dalam penyelesaian masalah perekonomian tersebut itu sudah dapat diterapkan atau dapat memberikan kemaslahatan bagi umat atau tidak. Nah, ini biasanya dalam menurut aliran mazhab alternatif kritis dalam salah satu aliran pemikiran ekonomi syariah. Nah, tokoh-tokohnya diantaranya yaitu adalah ada Taimur Quron, kemudian Muhammad Arif, dan diantaranya yaitu adalah Masudul Alam Chuduri. Nah, jadi memang sebenarnya beliau-beliau ini, para tokoh-tokoh ekonomi Islam ini sendiri tidak menyatakan diri mereka saya mazhab alternatif kritis, saya aliran mainstream, saya aliran Bakir Sadar, tidak seperti itu gitu. Cuman menurut pengamat-pengamat ekonomi yang terutama yang ada di Indonesia ini, mereka mengamati bahwasanya ini pola pikirnya seperti ini, akhirnya dikelompokkan dalam satu kelompok gitu. Ini pola pikirnya atau pola penelitiannya itu banyak mengkritisi pemikiran pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya, yang mana mungkin tokoh tersebut lebih kepada mazhab mainstream. Nah, itu akan dimasukkan ke mazhab alternatif kritis, atau mengkritisi tentang pemikiran dari tokohnya Iqtisaduna atau Bakir Sadar. Nah, itu pun juga akan dimasukkan dalam kelompok mazhab alternatif kritis. Nah, sampai di situ Rio, ini mungkin singkatan atau ringkasan dari sejarah pemikiran ekonomi Islam dari awal, dari before Islam sampai mulai ajaran Islam sampai ke abad klasik, pertengahan, dan abad modern sekarang. Nah, itu tadi. Sama ini Ibu mau ada
ya ini kan merevisi yang tadi ya, pertanyaan yang tadi, kenapa sampai ada pemindahan ibu kota gitu ya, bahkan Oh iya, Bu. Bani Abbasiyah itu beberapa kali memindahkan ibu kotanya gitu. Kalau Bani ini Umayyah kan memang letak ibu kota mereka itu di Damaskus atau di Syria. Nah, setelah pemindahan kepemimpinan dari eranya Bani ini, dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, itu pun juga dipindah, ibu kotanya tidak lagi di Damaskus, pindah ke Baghdad. Setelah dari Baghdad itu ada pemindahan berkali-kali juga gitu ke daerah yang memang daerah merekanya juga. Nah, itu pertimbangan secara umumnya yaitu adalah untuk kepentingan politik memang. Nah, kalau ibu kotanya, pemindahan dari ibu kota Damaskus ke Baghdad itu memang karena pendukung atau yang pro terhadap kepemimpinan Bani Abbasiyah itu lebih banyak di Baghdad memang. Di Damaskus itu memang masih banyak pendukungnya itu mendukung ke ini ke Bani Umayyah seperti itu. Ke kerajaannya Bani Umayyah ini Umayyah. Ya, Nah, Bu, tadi ini kita ada pertanyaan ada boleh nggak, Bu? lagi yang ya boleh. Ini pada masa era kontemporer atau masa sekarang. Nah, itu kan ada Hmm. 3 aliran, Bu. Ya. Ada mazhab Bakir As-Sadr, kemudian mazhab mainstream, Hmm. sama mazhab alternatif kritis. Hmm. Nah, Ya. pada pemikiran ekonomi Islam tuh lebih cenderung ke mazhab yang mana, Bu, di antara ketiganya? Oh, maksudnya yang ini ya, yang mana sih yang lebih ekonomi Islam gitu ya? Bisa dikatakan begitu, Bu. Oh, nah seperti ini sih. Kalau menurut pribadi Ibu ya, dalam menyikapi aliran-aliran ini tadi, sebenarnya kita lihat dulu gitu. Kenapa sih jadi ada aliran pemikiran seperti Iktisoduna, Bakir Sadar? Oh iya, Bakir Sadar ini beliau ini dari mana? Oh beliau dari Irak. Berarti gitu ya, aliran yang seperti itu memang mungkin akan lebih cocok di lokasi di sana, di daerahnya beliau itu tadi, di mana pahamnya beliau itu mungkin lebih lebih konteksnya itu lebih tepat di sana gitu, diterapkan di daerahnya beliau mungkin ya, karena kan kita berbicara tentang muamalah. Muamalah ini kan tidak sama dari waktu ke waktu. Iya, Bu. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan aliran pemikiran mazhab, apalagi ini kan pemikirannya dari ekonomi ya, ekonomi syariah gitu ya. Nah, walaupun ada beberapa hukum-hukum syariah itu yang tidak bisa kita langgar gitu, misalkan kayak riba, yang nggak mungkin kita halal-halalin, itu tidak mungkin gitu. Tapi ada kebijakan-kebijakan perekonomian yang lain yang mungkin akan lebih cocok jika menggunakan aliran ini gitu, pemikiran alirannya misalkan aliran mazhab Bakir Sadar, atau mungkin di bidang yang lain, misalkan di bidang finance misalnya gitu ya, di bidang keuangan itu kan kayak perbankan, kemudian asuransi, pegadaian dan lain-lain sebagainya, mungkin mereka yang pengamat perekonomian atau keuangan syariah itu tadi lebih condong ke pemikirannya mainstream. Kenapa? Karena kalau misalnya masuk ke pemikirannya mengikuti mazhabnya Bakir Sadar, bisa jadi itu tidak boleh gitu, atau mungkin menurut mereka itu tidak masuk dalam ekonomi syariah. Nah, akhirnya kan bersinggungan. Nah, mau tidak mau, kalau kita lihat kayak Umar Capra ini kan beliau memang di sana, di antaranya itu ada bukan Abbas Merah, siapa, Munzir Haf ya, yang dari pemikiran ini tadi, mainstream itu tadi, memang lebih banyak ke orang-orang IDB, akan lebih cocok digunakan di eh, apa di keuangan finance gitu. Iya, ladangnya itu punya tempat masing-masing gitu, jadi punya punya wadah masing-masing Iya. gitu. Kemudian kayak misalkan yang mazhab alternatif kritis gitu, mereka mengkritisi hasil pemikiran dari pemikirannya yang mazhab Bakir Sadar dengan mazhabnya ini, mazhab mainstream. Nah, jadi menurut Ibu, kalau seandainya pertanyaan itu mengenai yang mana yang lebih ekonomi syariah, tidak bisa. Karena kenapa? Karena muamalah itu kan sangat dinamis. Saat sekarang permasalahannya seperti ini. Permasalahan yang sekarang tidak bisa diselesaikan oleh mazhab yang ini. Akhirnya mau tidak mau kita menggunakan pemikiran mazhab yang lain.
Nanti berapa tahun lagi ternyata mazhab yang tadi yang sudah kita pakai sudah tidak relevan lagi. Kita gunakan lagi dengan mazhab yang lain. Nah, tapi dengan catatan unsur-unsur atau prinsip-prinsip syariah itu tidak dilanggar. Itu saja sih. Mau mazhab apapun itu, ataupun seandainya nanti ada lagi mazhab yang baru, misalkan gitu ya, di dalam aliran pemikiran ekonomi syariah, ya tidak masalah, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam atau hukum syariah itu tadi. Nah, seperti kayak riba ya tetap haram, kita nggak bisa menghalalkan riba gitu. Kayak misalkan penipuan, maisir, goror, itu mau bagaimanapun bentuknya, mau dikemas seperti apapun dalam bahasa Arab, ya tetap aja mereka adalah judi gitu. Itu tidak mungkin untuk kita halalkan gitu. Nah, untuk kita praktekkan di dunia ini. Seperti itu ya. Ini Bu. Ya, gimana? Ada lagi? Mungkin itu aja Bu pertanyaannya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Mohon maaf jika memang ada kesalahan. Nanti boleh dikoreksi, boleh. Nah, Ini Bu. ya. Sama-sama belajar Bu. Ya, sama-sama. Kalau ada salah penyebutan juga saya mohon maaf ya. Terima kasih. Ini Bu. Terima kasih Bu sebelumnya atas pemaparannya. Sama-sama. Dan sudah bisa bergabung bersama kami untuk sharing-sharing sama teman-teman. Ya, amin. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, teman-teman, sehingga menambahkan wawasan kepada kita semua, Bu. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, dan sampai jumpa di episode JAI selanjutnya. Saya Revo Roji dan tim pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.